Inilah desaku, Desa Warulor. Desa Warulor adalah salah satu desa di Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan yang mempunyai luas wilayah 83.153 hektar dengan letak geografis 1,5 meter di atas permukaan laut. Desa Warulor terdiri dari 2 dusun, yaitu Dusun Warulor dan Dusun Gorek dengan 8 RW dan 13 RT. Dari data yang diambil pada tahun 2018, penduduk Desa Warulor mencapai 3.849 jiwa, terdiri dari 1.938 jiwa penduduk laki-laki dan 1.911 jiwa penduduk perempuan. Sebaran penduduknya cukup merata di daerah pemukiman seluas 36.893 hektar, sementara sisa hamparan seluas 46.359 hektar terhijaukan oleh pemandangan persawahan sebagai pemasok bahan dasar makanan pokok desa kami. Hampir 60% wilayah desa kami menghijau, dari Jalan Raya Suparman Wiradesa yang merupakan jalan pantura hingga ke arah selatan masuk ke pedalaman desa. Selain itu, desa kami juga dilintasi jalan raya provinsi yang bergandengan erat dengan rel kereta api ganda. Dengan wilayah persawahan yang dominan, membuat pencaharian warga yang bercocok tanam ladang persawahannya lebih aktif sebagai wujud warisan pelestarian warisan budaya nenek moyang. Dalam kesehariannya, warga masyarakat desa kami dikenal pula sebagai produsen batik, khususnya batik tulis. Batik sebagai warisan budaya yang masih sangat melekat di dalam aliran darah warga desa kami. Dengan memproduksi batik tulis, mewujudkan bahwa adanya upaya pelestarian kesenian dan kebudayaan dalam proses pembuatannya. Selain banyak pengrajin batik, di desa kami juga terdapat pabrik-pabrik rumahan tahu dan lontong. Tahu merupakan makanan yang terbuat dari bahan dasar kedelai yang telah difermentasi. Pembuatan tahu sudah tidak asing di tiap desa di Kecamatan Wiradesa. Namun bedanya adalah tahu yang di desa kami merupakan tahu kerung, tidak seperti kebanyakan tahu yang dibuat sebagai campuran masak tumis atau sejenisnya, melainkan bisa dimakan secara langsung, baik untuk cemilan atau sebagai lauk makan. Sedangkan lontong adalah makanan yang berbahan dasar beras yang dibalut daun pisang membentuk bundar memanjang. Pengrajin lontong dan tahu bisa dikatakan dominan di wilayah Dusun Gorek. Bahkan saking semangatnya, penduduk Dusun Gorek menggagas untuk menjadikan dusunnya menjadi kampung lontong. Perkembangan ekonomi yang stabil tidak akan pernah baik dan benar tanpa adanya keselarasan pendidikan yang menopang moral generasi muda. Pendidikan sebagai fondasi utama moral anak bangsa yang tak bisa diperjualbelikan. Menyadari akan kepentingan ini, di desa kami yang sedikit tercap sebagai desa kaum, artinya desa yang dianggap banyak penduduk berpengetahuan dan taat beragama, membuat pendidikan kultur dan formal berjalan sejajar. Para siswa yang telah menyelesaikan hari paginya di sekolah formal melanjutkan pembelajaran agamanya di sore harinya. Di desa kami berdiri pula pondok pesantren dan majelis-majelis ilmu yang selain digunakan sebagai tempat menuntut ilmu agama, juga digunakan sebagai tempat mengkader pengkaderan kesenian rebana. Mengapa rebana? Wajar saja, karena basic dari warga desa kami yang bisa dikatakan religius, membuat pengaruh kebudayaan khususnya bidang kesenian lebih condong kepada kesenian bernuansa Arabian. Lantas apakah kami melupakan budaya yang telah diwariskan leluhur kami? Tidak juga. Bagi kami, budayaan itu dinamis, sesuai dengan perkembangan budaya di zamannya. Kehidupan religi seperti itu sudah sangat mengakar di desa kami. Dari tradisi harian, mingguan, bulanan, dan tahunan berbasis pada pola keagamaan. Dari semua tradisi dan karakteristik desa kami, tidak lupa dengan sosok seorang
siapakah yang menjadi letak fondasi keagamaan yang begitu kuat akarnya di masyarakat desa kami? Ialah beliau Ki Mahdum Sarpe. Menurut sesepuh desa kami, beliau merupakan seorang yang ahli agama dan kanuragan. Di wilayah tersebut, beliau dengan niat akan melakukan syiar dan membuka pemukiman baru di wilayah pesisiran barat yang termasuk wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram. Keberadaan beliau dengan kualifikasi ilmu agama yang mumpuni membuat penduduk antusias untuk berguru kepada beliau, sehingga lambat laun pengikutnya semakin melimpah. Dengan melimpahnya pengikut yang belajar ilmu agama dan kanuragan, beliau mendirikan padepokan yang digunakan sebagai tempat berkumpul para santri dan kegiatan belajar mengajar. Posisi padepokan terletak tepat di tengah-tengah wilayah, sehingga membuat pengikutnya lebih mudah dalam mendalami keilmuan yang diajarkannya. Pada suatu hari, para santri menginginkan padepokan itu untuk diberi nama. Mereka berdebat secara alot dalam berargumen tentang nama apa yang paling tepat untuk padepokan tersebut. Setelah menyaksikan musyawarah para santrinya, beliau melihat perpecahan antara para santri wilayah utara dan wilayah selatan. Beliau membuat kebijakan tentang nama padepokan yang menurut beliau tidak penting. Yang terpenting adalah beribadah kepada Yang Maha Kuasa. Untuk itu, beliau bagi menjadi dua wilayah, wilayah utara dan wilayah selatan. Wilayah yang berada di sebelah utara padepokan dinamai wilayah Warulo, dan wilayah selatan padepokan dinamai Waru Kidul. Kenapa dua wilayah tersebut diberi nama Waru? Sebab wilayah tersebut sangat banyak tumbuh pohon waru, bahkan hingga sampai saat ini. Hingga saat ini, makam Ki Mahdum Sarpe atau Mbah Rudar masih terpelihara dengan baik oleh masyarakat Desa Warulo. Makam Mbah Rudar terletak di Kompleks Pemakaman Umum Desa Warulo. Berbagai rentetan tulisan tentang Desa Warulo, kami sebagai generasi muda sangat berharap agar potensi yang ada di Desa Warulo bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama demi perkembangan ke depan generasi penerus desa. Dari sisi ekonomi, terhampar luas persawahan yang perlu sentuhan generasi berkemajuan yang berbasis teknologi, sehingga padatnya penduduk dapat disikapi dengan cara pemenuhan kebutuhan pokok yang mudah dengan harga terjangkau. Sektor usaha kreatif juga sangat berpeluang besar, tidak hanya di karya seni batik, tapi banyak di antaranya pengembangan lontong dan tahu. Yang lebih menggiurkan bagi kami pemerhati budaya adalah lestarinya tradisi kebudayaan yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat dengan kemanfaatan yang mampu diraih sebagai bekal di dunia dan di akhirat kelak. Bila ditelaah lebih lanjut, Desa Warulor juga bisa dijadikan sebagai kampung budaya yang di sana menyajikan wahana edukasi kebudayaan, baik macam kesenian, kuliner, dan tradisi yang dikombinasikan dengan berbagai perhelatan, baik bulanan dan tahunan. Dengan demikian, faktor ekonomi dapat terbantu sekaligus menghidupkan kebudayaan yang ada di Desa Warulor. Demikian cerita budaya desaku, Desa Warulor yang selalu kami cintai. Kami bangga hidup di dalamnya. Kecintaan kepada tanah airlah yang akan memupuk kemajuan budaya setiap tempat. Maju terus desaku, jaya terus desaku.